Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba saya mau dengar sekali lagi. Aduh ini saya, Masya Allah, Alhamdulillah di sini banyak ikhwan. Sebentar ya para akhwat soleha. Coba, apa kabarnya? Ih, pada kemana suaranya ini pemuda hebat, mujahid kita. Coba saya tanya lagi ini nih, aduh Masya Allah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ih, masa kalah sama MC-nya, Masya Allah. Sehat ya semua bapak-bapak, ibu-ibu, soleh-soleha? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini pas malam minggu, cuacanya cerah ya. Kalau tadi kita sempat sedikit rintik-rintik hujan ya sebentar, tapi alhamdulillah Allah berikan cuaca yang Masya Allah enak untuk jalan-jalan ya, enak untuk kesana kesini, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita semua untuk bertemu di majelis mulia ini ya. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala arsofil anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur selalu kita lantunkan dari lisan kita, dari pikiran kita, hanya untuk yang utama dan inti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini Allah takdirkan kita untuk bertemu di majelis mulia ini, untuk bersilaturahim, bertolabul ilmi bersama. Semoga langkah-langkah perjalanan kita dari rumah atau dari tempat manapun menuju majelis mulia ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita semua, Allah tinggikan derajat kita di sisinya, juga Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi berkah juga rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bersolawat atas nama beliau kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Kita juga masih bersyukur sama Allah, masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang paling utama yaitu nikmat aman dan nyaman, karena kita semua masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, masih bisa bertemu dengan sanak saudara dan handai tolan kita, masih diberikan tempat bernaung dan berlindung yang Masya Allah. Coba kita mungkin sudah mendengar beberapa bulan lalu saudara kita terkena musibah, yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Kita doakan mudah-mudahan musibah dan bencana yang dialami mereka semoga cepat berlalu, mereka mendapatkan lagi kebahagiaan seperti sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada Al-Mukarram yaitu Ustadz Sinyo Hendrik, juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Trans Studio Bandung juga beserta jajarannya, kepada yang kami hormati Manusia Cahaya dan Kampung Manusia Cahaya, yang kami hormati juga dari Travel and Tour Lataza, yang kami muliakan, Masya Allah, yang dirahmati Allah, semua jamaah, ikhwan, akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di kajian kami, yaitu kajian umum Manusia Cahaya, yang temanya hari ini adalah keutamaan zikrullah. Zikir, ada yang sudah tahu apa itu zikir? Ada yang hafal? Seperti biasanya kita apa sih zikir? Kalau di sholat ya biasanya tahmid ya, tasbih.
Masya Allah ya, mudah nanti akan dikupas habis oleh Ustadz hebat kita yaitu Ustadz Sinyo Hendrik. Tapi sebelum menginjak ke pematerian, kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga seluruh pendukung acara kajian hari ini, khususnya kepada Lataza Tour and Travel. Bunda-bunda juga ayah soleh-soleha, jika ingin melakukan umroh atau haji bisa melalui travel Lataza. Infonya tanggal 8 Maret itu akan melakukan umroh bersama Ustadz Sinyo Hendrik. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di Instagram Lataza Tour and Travel. Jangan lupa juga follow Lataza dan Manusia Kampung Cahaya. Nanti kita akan lihat siapa yang akan dapat apresiasi dari Lataza juga Manusia Kampung Cahaya. Untuk lebih berkhidmat lagi, karena kita ada di majelis mulai ini yang khususnya di Masjid Trans Studio Bandung, kita sama-sama dulu yuk ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian hari ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Allah catat menjadi amalan kebaikan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan dan disaritilawahkan oleh anak-anak tahfidz dari Kampung Manusia Cahaya. Mangga untuk anak-anak saleha, Masya Allah. Kita buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 35. Kita berkhidmat dulu sama-sama, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk lantunan ayat suci yang begitu indah sudah dilantunkan, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Selanjutnya sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sinyo Hendrik, atau masih belum? Sudah tidak sabar atau masih sabar ini? Sudah tidak sabar. Jangan lupa follow Lataza Travel, juga Manusia Kampung Cahaya. Nanti kita akan umumkan siapa yang akan mendapatkan sedikit apresiasi dari kami. Untuk sedikit kita ulas sebentar ya. Nanti ada umroh bersama Taza Tour and Travel bulan Maret dan April yang akan diberangkatkan pada tanggal 7 Maret 2023 dengan biaya 30.500.000. Lalu 22 Maret 2023 33 juta. Masya Allah, ini bulan Ramadan bisa di sana. Lalu 7 April 2023 43 juta. Untuk informasi mengenai mau umroh, mau haji, mangga nanti silahkan hubungi panitia yang ada di dekat pintu masuk ya. Siapa sih yang mau umroh sama haji? Ada nggak sih yang mau? Ini pada nggak mau ya? Tidak mengacungkan tangan berarti tidak mau. Oh mau. Ini yang awat mau nggak sih umroh? Mau umroh yang gimana? Umroh susah apa umroh enak? Oh, umroh enak ya. Insya Allah sama Taza mah enak semua. Makanannya terjamin, hotelnya juga tidak terlalu jauh, dan mudah-mudahan khusyuk lalu pulangnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, nah sekarang saatnya kita semua akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz hebat kita, yaitu Ustadz Sinyo Hendrik, mengenai keutamaan zikrullah. Kepada Ustadz Sinyo di haturanan, mangga kita simak sama-sama dulu ya pemaparan materinya. Assalamualaikum. Pak Ustaz, aku nyari ke sini. Kenapa terojol di situ? Kita nggak briefing dulu. Aku nyari-nyari ke sini. Kenapa belum muncul? Jangan-jangan tadi ketiduran. Kan kita belum briefing. Oh gitu ya. Iya ya. Aduh, masya Allah. Ini Pak Ustaz sehat? Alhamdulillah. Aduh, masya Allah. Ini penyejuk hati. Siapa nih dulu? Sudah terkenal ya ini, masya Allah. Ntar kita mau bicara tentang keutamaan zikrullah ya. Ini zikirnya apa aja nih yang sebenarnya boleh kita sebutkan atau kita lantunkan. Nah itu mangga Pak Ustadz. Tapi nanti jangan ucing-ucingan lagi ya kalau siap. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya Pak Ustadz ya. Nanti kalau selesai sama atau sini. Kenapa? Kalau selesai? Kalau selesai? Lewat sini. Boleh lah lewat sini aja lah. Biar lebih dekat. Mangga Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa wa ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna inna wa antum muslimun. Oh iya buat Pak Ustadz ya.
inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan di alam yang fana ini, dan segala puji baginya yang telah melekatkan keimanan dalam benak kita sehingga hilang kegamangan, keraguan, bahkan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mantap dalam jiwa kita bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sore ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di tempat masjid yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan sebab kita semua memperoleh rahmat, magfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah anugerahkan usia yang berkah, dan sebelum tiba saatnya kita mesti kembali kepada Allah. Allah anugerahkan rezeki yang berlimpah lagi berkah, dan semoga pada akhir hayat kita semuanya Allah anugerahkan husnul khotimah, dan di akhirat nanti insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah kembali kumpulkan kita di dalam jannah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Baik, sore ini kita akan berbicara tentang keutamaan zikrullah. Kalau kita bicara zikrullah, berarti ada dua kata. Yang pertama zikir, dan yang kedua Allah yang menjadi objek zikir. Zikir itu sederhana, dia secara bahasa bermakna menyebut-nyebut. Jadi zikir itu apa? Menyebut-nyebut. Sehingga berkembang zikir itu yang lebih akrab dalam benak kita difahami, dia bermakna ingat. Karena memang kalau kita ingin mengingat sesuatu, terlebih kalau ingin mengingat sesuatu itu dengan mantap, maka objek yang ingin kita ingat dengan mantap itu seringlah sebut-sebut. Nah, dan tidak akan mungkin seseorang menyebut kecuali sesuatu yang diingatnya. Kita dengan hidup yang kita jalani, dengan sekolah paling tidak yang kita alami, kita pernah duduk di bangku SD selama 6 tahun, saya yakin teman-teman sekelas kita mengingat. Setelah itu kita naik ke SMP, di SMP satu kelas ada 40 orang, kita mengingat karena 3 tahun. Tapi kalau perjumpaan mulai jarang dengan teman kita yang satu kelas itu, yang di bangku SD itu, saat bertemu pernah lupa. Siapa ya? Kalau tidak salah ini Cecep Fir'aun ya? Bukan Pak, nama saya Rudi dan seterusnya. Itu lupa. Lupa dengan manusia setelah sekian lama tak bertemu wajar. Tapi kalau lupa dengan Allah itu sangat tidak wajar, karena dia terus mencurahkan nikmat kepada kita, terus menganugerahkan rezeki kepada kita, bahkan membentangkan semua alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesarannya yang menjadi objek pandangan kita, objek pendengaran kita, yang tidak mungkin lupa seharusnya. Sehingga Allah ingatkan dalam surah Al-Hasr
ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Maka janganlah kamu menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena jangankan mungkin, semestinya tidak akan terjadi. Semua langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu semua tanda bukti kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang ada di alam semesta ini, fis samawati wal ard, dinamai dengan ayat. Dinamai dengan ayat. Inna fis samawati wal ardi la ayatin liqaumi yu'minun. Begitu bunyi Al-Quran surah Al-Jatsiyah ayat 4 tuh. Sesungguhnya di langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang jelas kuasa Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Persoalannya, ayat itu apa? Bintang itu ayat, tanda. Bulan itu ayat, matahari itu ayat, pohon ayat, manusia ayat, batu ayat, air ayat, semua dinamai ayat. Apa ayat itu? Tanda yang mengingatkan kepada tujuan. Nah, saya ulangi nih, yang nulis nih, ayat itu apa? Tanda yang mengingatkan kepada tujuan. Jamak dari kata ayah. Maka sosok yang menjadi pemimpin di rumah, bahasa kita memanggilnya sebagian ayah. Itu jamak dari ayat itu. Nah, sehingga tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan terbentang jalan. Jalan yang kita tempuh menuju ke sana belum pernah kita meraihnya. Belum pernah pengalaman kita mencapai tujuan itu. Supaya tidak tersesat, supaya tidak menyimpang dari arah yang menghantarkan kepada ridho Allah dan sorganya, Allah bentangkan rambu-rambu jalan. Rambu-rambu itu dinamai ayat, objek apapun yang mengingatkan kepada tujuan kita. Nah, kalau teringat dengan tujuan kita, dalam benak ingat dengan tujuan kita, itulah yang dinamai zikir. Kalau lupa dengan tujuan kita, itu dinamai dengan nasi. Ya, maka jangan banyak makan nasi. Nanti pelupa itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena Allah sudah lekatkan hukum dalam kehidupan ini. Siapa yang lupa kepada Allah, Allah lupakan dirinya. Tentang tujuan Allah menciptakannya, Allah lupakan. Kenapa Allah jadikan kita hidup di muka bumi ini? Allah tinggalkan dalam benaknya. Maka di ujung Allah tetapkan sanksi bagi siapa yang lupa. Ulaika humul fasikun. Merekalah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa ya? Ibu-ibu ada yang tahu fasik? Tasik, sanes fasik ya, man. Ya, kalau tadi kaula taza ya, taza travel dari Tasik itu. Fasik, fasik itu terkelupasnya sesuatu dari yang harusnya melekat. Saya ulangi, fasik itu dari kata fasako, terkelupasnya sesuatu dari yang harusnya melekat. Nah, zikir seorang kepada Allah tanda jiwa yang melekat. Lupa tanda orang yang terputus. Nah, maka dinamai dengan fasik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya kita bicara tentang zikir. Salah satu, semoga Allah hindarkan kita dari kefasikan. Nah, amin ya robbal. Terus, apa yang tadi terbentang langit dan bumi dinamai apa tadi? Ayat. Ayat itu apa tadi? Tanda yang mengingatkan
mengingatkan kepada tujuan. Kalau kita terhubung dengan Allah, cuma syarat agar terhubung dengan Allah itu adalah beriman kepadanya. Nah, jadi persyaratan mutlak, pokok nilai yang harus tertanam dalam benak kita agar kita bisa terhubung terus, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita melihat langit, berarti langit ciptaan siapa tuh? Allah. Mengingatkan kita tujuan kita adalah Allah. Kita melihat lagi manusia, setelah datang ilmu kepada kita, manusia ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Maka dengan manusia sesama kita, sesama duduk, kalau kita imannya terhubung, maka masing-masing akan mengingat tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita, ini hanya jalan saja. Semua yang ada pun bukan hasil tujuan kita, semua sarana saja. Harta bukan tujuan, sarana saja. Termasuk keluarga pun begitu, ya. Ibu dianugerahkan suami, apa suami tujuan hidup ibu? Bukan, itu cara untuk meraih tujuan. Suami diberikan istri, itu bukan tujuan hidup, bukan. Punya istri bukan tujuan hidup, tapi istri jadi sarana untuk mencapai tujuan hidup dengan menggunakan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak menggunakan tuntunan Allah, maka perangkat tadi akan membuat dia tersesat. Sekian banyak dengan apa yang Allah anugerahkan, karena tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia lupa tujuannya itu adalah akhirat nanti, sorga, akhirnya di dunia dia tersesat. Sehingga jiwanya diliputi dengan gejolak, dengan amarah, kebencian, termasuk yang namanya kekecewaan, dan akhirnya melahirkan sikap-sikap yang bejat, sikap-sikap buruk, bahkan lebih jahat daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Seperti kemarin tuh, ibu-ibu dengar gak berita gara-gara sakit hati, kecewa, di Hong Kong ada orang dimutilasi di shop. Itu kan orang yang kalau kita berpikir itu gimana kok bisa tega begitu ya? Pasti orang itu jiwanya tidak beriman. Karena itu Nabi Muhammad SAW ingatkan, siapa yang dalam hatinya ada iman, saat dia mau mencuri pun maka dia tidak akan jadi mencuri. Kenapa? Karena jiwanya terhubung dengan Allah. Ketika ada iman dalam benak, seseorang mau berzina, tidak akan jadi zinanya. Kenapa? Karena dia sadar jiwanya terhubung dengan Allah. Nah, terhubung itu namanya dengan zikir. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana mungkin seorang yang beriman, betapa Allah menjaga jiwanya agar tidak terprovokasi oleh setan, dijadikan semua yang terhampar di muka bumi dan terhidang dalam tuntunan, semuanya itu mengingatkan bertujuan supaya tidak lupa. Karena tanda godaan setan itu apa? Lupa ya. Allah mengajak ingat, setan berupaya agar kita lupa. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam bersama sahabatnya itu Yusha bin Nun menuju satu tempat yang di situ bertemu dengan seorang hamba Allah yang konon disepakati sebagian ulama itu Nabi Khidir. Dia lupa dan berkata, wama ansana wama ansahum ila syaitan, dan tidaklah aku lupa kecuali karena tergoda oleh setan. Nah, setan itu target pertama menggoda manusia agar dia lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah, akhirnya lupa bahwa tujuan kita itu adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat nih, Al-Quran ada berapa juz? 30 ya. Berapa surah? Nah, satu surah itu berapa ayat ya? Ayat. Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4. Al-Baqarah 100 berapa? Bukan, 157. Al-Maidah 120.
Semua itu dinamai ayat. Ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Tadi ayat itu petunjuk atau sesuatu yang mengingatkan kepada tujuan. Jadi kalau kita membaca Qur'annya dengan iman, setiap ayat yang dibaca itu semakin mantap dalam benak tujuan kita adalah Allah. Setelah kita mantap tujuan kita Allah, maka ingat pula kita hidup untuk apa berarti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua anugerah dari Allah, semuanya. Maka Allah memberikan anugerah petunjuk, segala puji bagi Allah untuk kita. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah Al-Quran. Tanpa itu kita tidak akan mengerti tentang arti hidup ini. Mengapa seseorang ada yang Allah tetapkan miskin? Kenapa sebagian kaya? Ada sebagian orang Allah lapangkan rezekinya, sebagian Allah sempitkan. Sebagian orang ada yang dilahirkan di tengah orang tua yang begitu begitu berlimpah rezeki. Di sebagian yang lain ada yang terlahir ibunya meninggal. Seakan-akan hidup ini tidak adil kalau tanpa tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ternyata semua itu mengandung hikmah yang besar. Banyak hikmah. Salah satunya di situ ada orang-orang yang ditinggal mati oleh seorang ayah. Di Quran disebutkan wal yatama, anak-anak yatim, dan itu menjadi objek orang beriman untuk berbuat baik. Wal masakin, orang-orang miskin, sehingga terjadi harmoni dalam hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kembali lagi. Jadi Al-Quran terdiri dari berapa surah? 114. Setiap surah ada ayatnya, ayat mengingatkan kepada tujuan. Kalau kita iman baca Quran, lupa nggak sama Allah? Nggak akan lupa. Keluar beres baca Quran, melihat bangunan. Bangunan ini dari apa ini? Dari batu. Batu ciptaan siapa? Allah juga. Yang bikin siapa ini bangunan? Yang bangun masjid ini manusia atau jin? Manusia ciptaan siapa? Ciptaan Allah, berarti ingat siapa lagi? Ingat. Ada nggak? Keluar rumah, keluar masjid, lihat kendaraan, lihat itu, lihat ini. Karena kenapa banyak orang menjadi lupa saat melihat sesuatu, terhenti di objek itu. Keluarlah misalkan nih, kita dari masjid ada orang lewat pakai Alphard. Alusnya atau mobilnya hayang nuk itu. Nah, enggak, bukan zikir jadi pohon. Kalau akhirnya muncul bisa jadi kufur nikmat. Tetapi kalau kita sambungkan dengan Allah, Al-Quran mengajari kalau kita melihat ada orang mendapatkan sesuatu rizki yang berlimpah, rizki yang lebih daripada kita, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Keluar di masjid ini kita melihat ada kendaraan yang bagus yang kita sukai, bukan aduh ya Allah irahe begitu. Ulah Masya Allah la quwata illa billah. Kalau mau ya Allah anugerahkanlah kepadaku mobil yang seperti itu. Udah, gak usah berpikir bukan. Wah paling nganyuk. Rek nganyuk dan nganyuk bukan urusan kita. Paling yang nginjem. Itu, ya. Begitupun ada seorang yang masih jomblo, ada? Yang jodohnya masih diblokir. Keluar dari sana ada orang berpasangan. Ya? Bukan iri, jangan hasut, buru-buru. Masya Allah, la quwata illa billah. Ngadoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada seorang istri yang solehah. Daripada ngalamun, stres itu nengge. Sambungkan dengan Allah. Semua peristiwa ada kalimat-kalimat yang diajarkan supaya batin terus terhubung dengan Allah. Sampai bersin pun diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sampai apa tuh? Haji. Alhamdulillah, mengingatkan bahwa ini nikmat dari Allah. Tadi subuh
Saya duduk di depan rumah lalu bernafas. Tujuannya mengingatkan nikmat bernafas kepada pasangan. Lama-lama istri bertanya, kenapa Pi? Bernafas. Engap? Tuh bernafas. Kamu tahu nggak? Nafas kita jalurnya itu lewat jalur yang sempit atau jalur yang besar? Saraf kecil atau besar sih? Lebih kecil daripada rambut. Tapi begitu cepat. Tahu nggak berapa panjangnya? Saraf yang merah itu yang melilit paru-paru. Saya pun baru tahu. Ilmuwan mencoba mencari tahu saraf yang melilit di paru-paru kita, jalur udara kita itu 400 km. Panjangnya 400 km. Terhambat satu saja 400 km. Bahkan kalau dibentangkan jembatan itu bisa menyambungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Kecil itu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh maha baik Allah yang telah menciptakan kita, perangkat bernafas kita yang begitu kecil tetapi saat difungsikan begitu cepat sekali panok. Ya. Padahal itu melalui proses yang sangat rumit. Terlebih bertemu dengan seorang teman, mendapat satu musibah ujian, terkena serangan jantung. Jantungnya itu alurnya pakai ring. Sementara kita masih sehat. Alhamdulillah. Jadi sehat itu pun kalau kita iman mengingatkan kita kepada Allah. Kalau terhubung kepada Allah berarti akan terhubung dengan petunjuknya. Saya ini diberi sehat, berarti tujuan Allah tuh untuk apa saya sehat? Muncullah hadis Nabi itu khamsun qabla khamsin, sehat sebelum sakit. Jadi kalau orang yang sehat dan beriman, jangankan dengan Quran, dengan sehatnya pun dia terjadi zikrullah dan dia sadar akan belajar fungsi amal. Kenapa Allah anugerahkan sehat? Tuhan itu maunya apa ini? Karena boleh jadi satu waktu kita pun akan sakit sebagaimana sementara orang. Dan saat sakit pun ternyata ada tujuannya. Kenapa kita diberikan sakit? Kalau iman, sakit pun menjadi ayat yang mengingatkan kepada tujuan, mengingatkan kita ini lemah. Mungkin saat sehat kita lupa bahwa kekuatan ini milik Allah. Kita merasa kekuatan dari makanan dan minuman, padahal la quwata illa billah. Allah berikan sehat supaya kita sadar bahwa kita ini lemah tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pun maka wajar Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang terhubung dengan Allah, mereka lah orang-orang yang dalam kenyataan semua aspek hidupnya itu dinamai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga pantas Allah menyuruh kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah. Artinya semua aktivitas kita, kegiatan kita, jadikan orientasinya itu hanya demi dan untuk Allah. Semua yang tercurahkan demi tujuan tertentu, semua daya yang kita tumpahkan untuk tujuan tertentu dan satu tujuan saja, itu dinamai dengan niat. Apa itu? Niat. Jadi niat itu segala sesuatu yang dicurahkan untuk tujuan tertentu, itu namanya niat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal, ragam amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya beribadah, tidak akan menyimpang dari sesuatu yang menguatkan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu dikata abadah, ya'budu, a'bid, a'bud, u'bud. Abadah ya'budu, orang yang tunduk dan patuh.
Orang disebut dengan ibad, abidan, ibad. Fi'il amarnya ubud, tunduklah. Saya ambil contoh begini. Seseorang zikir kepada Allah, mendapat tuntunan Allah, sehingga semua aspek hidupnya adalah ibadah. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, bukti seseorang terhubung dengan Allah, maka orang itu mendapat tuntunan. Seseorang terbukti tadi, coba kalau Anda tadi parkirnya jalurnya benar, bukan jalur belakang, ada buktinya nggak? Karcis ada? Cuma numipir aja, numipir kalau lewat tukang. Kalau lewat jalur depan pasti ada karcis. Ada? Ada ya. Berarti terhubung dengan alat itu tadi. Betul? Nah, orang yang terhubung dengan Allah maka mendapat tuntunan. Sebutlah hudan. Hudan ini menjelaskan semua aspek kehidupan. Jika seseorang terhubung dengan Allah, lalu Allah anugerahkan kepadanya istri misalkan tuh, maka saya mau tanya, Allah memberi tuntunan nggak tentang istri? Ada tuntunannya? Orang yang terhubung pasti akan menempatkan pasangannya sesuai petunjuk itu. Demikian pun seseorang yang terhubung dengan Allah, dia sadar, dia ingat, dia ridho, dia terima, dan itu yang sebenarnya dalam hidupnya ada orang tua. Ini orang tua punya siapa ini? Ayat bukan dia? Ayat. Supaya dengan orang tuanya dia beruntung dari kiamat, ada tuntunannya tidak? Ada. Maka setelah itu pasti wabil walidaini ihsanan. Dan kalau kamu punya orang tua, ayah ibu, perlakukan dia dengan perlakuan terbaik jikalau kamu ingin beruntung dari kiamat nanti. Pahala setelah kita beriman dan dibuktikan dengan ibadah, balasannya, ganjarannya nanti di hari kiamat. Nanti kepahalanya. Wios bungke wios. Ibu hoyong ka sorga teu? Engke nya. Hoyong ayeuna wae. Kudu maot heula. Engke Bu, sorga itu nanti. Kalau kita mengikuti tuntunan itu di dunia ini sebelum mendapat balasan sampai kita mati, hanya dijanjikan keberkahan hidup, dijanjikan rahmat, kemudahan, perlindungan, balasannya nanti. Nah, karena sungguh tidak adil. Ada orang berbuat baik, saya mau tanya, apa semua orang-orang kafir itu buruk? Ada nggak orang kafir yang berbuat baik? Ada nggak orang kafir yang peduli dengan bencana? Menyumbang uang besar? Banyak. Karena dia tidak beriman kepada Allah, maka pahalanya di dunia dikasih. Apa? Nama baik, pujian, pujian dari orang, termasuk mungkin digemari karena kebaikannya, itu balasan. Di akhirat nol. Kenapa? Karena bukan support dari iman. Tapi kalau orang yang beriman berbuat baik disebut amal soleh, balasannya nanti di dunia akan dibalas. Kalau kita berbuat baik lalu kita bertanya balasannya kapan, iman kita dipertanyakan. Karena aturannya nanti balasannya. Nah, seperti tadi itu bicara tentang apa tuh? Haji mabrur ya, umroh mabrur, sorga ya nanti, bukan sekarang. Nah, dalam hidup ini ikuti selalu zikrullah, maka Allah ingatkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini menarik ini. Dulu orang-orang yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrik, Tuhannya apa tuh dulu mereka tuh? Berhala ya, patung. Patung besar dan ada miniaturnya. Anggaplah ini miniaturnya nih. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ada miniaturnya. Miniatur ini yang dibawa-bawa oleh mereka kemanapun pergi, supaya saat sulit ada pertolongan, saat sempit ada bantuan, dibawa patung ini. Nah, datang Islam lewat Nabi Muhammad SAW dan terbukti patung-patung itu tidak menolong mereka. Terbukti mereka dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar.
dengan keyakinan bahwa berhala Manat dibawa berhala Hubal di medan perang. Dengan pandangan berhala ini akan menolong, memberi bantuan. Ternyata kalah mutlak, terkejut. Lalu bertanya, wahai Muhammad SAW, Tuhanmu itu seperti apa? Dia maha goib, alladzina yu'minuna bil goib, al-goib. Bagaimana caranya kalau memang goib, laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun, lalu kalau kau butuh bagaimana? Tinggal kau sebut dia, tinggal kau menyebutnya. Muncullah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Langsung kau sebut, dia langsung mengingatmu, langsung. Kenapa? Karena dia maha dekat. Tetapi sekian banyak dalam benak orang salah paham tentang Islam, salah paham tentang zikir, yang mengakibatkan hidupnya tidak yang diharapkan. Sebagaimana contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup punya contoh. Beragama gak bisa semau kita, ada contohnya. Kalau kita memandang kita hidup ini berjuang, apa yang kita perjuangkan? Kalau hidup kita memandang sebagai pengorbanan, apa yang harus kita korbankan? Karena semua kita sadar akan berakhir. Dan di akhirat nanti tempat akibat dikarenakan kita semasa hidup di dunia. Walhasil, nah, dengan zikir saat seorang terhubung dengan Allah, maka semua kegiatan yang dikaitkan dengan Allah oleh Al-Quran pun dinamai zikir. Al-Quran itu firman Allah, bukan? Nah, supaya kita mantap saat baca Quran, maka Quran pun dinamai dengan zikir. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita baca Quran tidak membuat kita semakin ingat dekat dengan Allah, maka bukan Quran yang ditanyakan, iman kita yang ditanya. Saya kok baca Quran gak ingat sama Allah ya? Ini saya baca dengan imannya, niatnya apa? Karena kalau niat itu benar, tertuju pada satu fokus satu, semua akan marah ke sana. Semuanya itu. Kalau punya istri, punya anak, punya usaha, punya tetangga, punya sahabat, semua akan mensupport kepada apa yang diniatkannya itu. Maka wajar kata Nabi, walikulli imri'in ma nawa. Sesuatu seseorang itu akan memperoleh sesuai yang diniatkannya itu. Saya ingin punya sahabat, saya niatkan hanya ingin bersahabat dengan orang yang mensupport kepada Allah, akan Allah datangkan sahabat-sahabat sesuai yang diniatkannya itu. Tapi kalau sekedar orang mah ulin jeung saha we lah, nanti ngebager, semua pasti datang kan ya. Enggak jelas akhirnya. Sehingga kalau kita niatkan bersahabat karena Allah, bertemu orang yang baru, ini pasti akan menguatkan saya untuk dekat dengan Allah. Ketemu lagi, pasti orang ini akan menguatkan lagi. Akhirnya semakin kuat. Begitu. Tapi kalau nggak diniatkan nggak akan dapat apa-apa. Nah itu niat tuh. Terus mempelajari Quran pun dinamai zikir. Mempelajari Quran. Nah, kalau kita surah Al-Hijr ayat 9. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kutetapkan Al-Quran sebagai pelajaran, telah kumudahkan, walaqad yasarna. Surah apa itu? Surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yasarna. Saya mau tanya teman-teman, kata mudah dalam Islam paling tidak ada dua tuh. Ada yusra, ada sahel. Kalau sahel itu mudah yang relatif. Sahel ini seperti begini, naik motor sulit atau mudah? Mudah relatif, tapi ada orang yang nggak bisa. Ya, ada orang yang takut pakai motor, baik laki-laki atau perempuan. Misalkan apa lagi?
Masak ibu-ibu sulit atau mudah? Mudah, relatif ya. Ada istri yang nggak bisa masak, benar. Kalau Quran pakai yasar, walaqad yasarnal Quran. Allah sudah jamin pasti mudah. Akan mudah kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Menghafalnya akan mudah, mempelajarinya akan mudah, selama dipastikan imannya benar dan niat tujuannya benar. Dia sudah dimudahkan oleh Allah. Fahal min mudzakir. Jadi kalau kita menemukan kesulitan kalau kita bicara Al-Quran, niat kita dulu dipertanyakan dulu. Jangan-jangan iman kita salah paham nih, ada yang salah nih. Karena kalau kita sulit, itu tabrakan kontraproduktif dengan Al-Quran yang 4 ayat itu. Dan terbukti ada umur 3 tahun sudah hafal Quran, 5 tahun hafal Quran. Termasuk itu teman-teman dari Kampung Cahaya ini, hafizah semua ini kebanyakan nih. Amin ya Rabbal. Nah itu zikir tuh. Demikian pun ya, menyebut nama Allah pun disebut dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk sholat pun oleh Al-Quran tujuannya adalah zikr. Innani anallah, surah Toha ayat 14 tuh. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan buktikan kau menyembahku dengan mendirikan sholat sebagai jalan untuk mengingat kepadaku. Sehingga dari mulai takbir sampai salam semua kalimatnya mengingatkan kepada Allah. Allahu Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari kata Allahu Akbar tadi bisa kita deteksi kita ini benar tidak terhubung dengan Allah, zikrullah itu. Benarkah jiwa kita sudah sepakat bahwa yang maha besar hanya Allah? Sudahkah jiwa kita menerima dan ridho bahkan membenarkan bahwa selain itu remeh? Di mata Allah tidak ada yang besar. Jangankan harta dunia pun, itu planet dunia yang kita tinggali semua itu bukan bumi yang bukan tempat terluas dan terbesar. Bumi luas tidak ini? Relatif. Bandingannya apa dulu? Kalau dibandingkan matahari kecil, 1 juta kali lipat diameternya tuh, kecil. Apalagi isinya. Dan semua yang ada di bumi itu tanah semuanya. Pakaian kita dari apa? Dari kain. Kain dari mana? Dari benang. Benang dari mana? Dari kapas. Kapas dari mana? Pohon. Pohon dari mana? Tanah. Semua. Sehingga bumi ini hanya sebagai ujian saja, Wak. Apa tuh? Inna ja'alna 'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan kami jadikan dunia dan perhiasannya ujian, sehingga akan diketahui siapa yang paling baik amalnya. Mereka lah orang-orang yang zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi Quran disebut dengan zikir, bacaannya disebut dengan ayat, mengingatkan kepada tujuan. Mempelajarinya pun disebut dengan zikir. Salah satu sholat pun disebut dengan zikir. Nah, dan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, orang yang zikirnya benar terhubung dengan Allah, alladzina tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, jiwa mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Dan hanya dengan mengingat kepada Allah, batin, jiwa, kolbu orang yang beriman menjadi tenang. Ketenangan inilah sesuatu yang tanpa disadari ini anugerah yang sangat besar. Sekian banyak orang
dikarenakan tertimpa sesuatu, ujian dalam hidup ini, cobaan dalam hidup ini, guncangan dalam hidup ini, karena tak terhubung jiwa dengan Allah, goncang jiwanya, akhirnya darinya terlahir sikap yang buruk, kalimat yang buruk, perbuatan yang buruk yang akhirnya disesali oleh dirinya sendiri. Karena orang yang berbuat jahat itu orang yang jiwanya tidak terhubung dengan Allah. Sikap yang buruk, kalimat yang buruk dan kotor itu menandakan kalimat yang keluar dari jiwa yang tak terhubung dengan Allah. Akhirnya kalau itu tidak segera diikuti dengan kalimat yang lain, astagfirullahaladzim, maka dia akan seiring-iringan itu lupa dengan Allah dan akhirnya fasik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hebatnya zikir, hebat ya. Itu keadaan dua pihak, keterhubungan dua pihak antara hamba dengan Allah. Sehingga kalimat agar kita selalu terhubung dengan Allah diajarkanlah kalimat kalau ada orang meninggal, tetangga, saudara, berita ada yang terkena musibah, ucapkan apa tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendengar tetangga, melihat tetangga beli mobil baru, ucapkan apa? Ucapan apa? Maaf. Masya Allah, la quwata illa billah. Lalu apresiasi, Bu, gitu. Mobil baru ya? Iya, Bu. Aduh, Masya Allah. Aku doain ya, semoga dengan mobil ini ibu tambah dekat sama Allah. Ya, makin rajin ke pengajian. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Jadi tanya aja, untung bau, dicuriga atau mah. Ya, sirik. Nah. Teman-teman melihat ada saudaranya mendapatkan rizki, misalkan proyek atau naik pangkat atau mendapatkan warisan yang besar atau apalah sesuatu yang menyenangkan dalam hidup. Gimana tuh? Apresiasi supaya jiwa kita tidak kotor. Saya ikut bahagia atas keberhasilan Anda. Semoga engkau termasuk orang yang pandai bersyukur. Assalamualaikum. Itu lebih enak itu. Lebih enak itu. Benar nggak? Itu lebih enak itu. Mendengar lagi. Ya, anak tetangga jatuh. Ya, Bu, anakku jatuh nih kemarin. Kan alhamdulillah nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Ya, kok bisa begitu sih? Gitu. Baru kita respect. Kalimat-kalimat itu menandakan seseorang itu terhubung atau tidak. Maka kaidah iman itu adalah qaul wal amal, ucapan dan tindakan. Ingin tahu tidak seseorang terhubung sama Allah? Coba tanya aja. Kalau mau ajak, jawabannya apa? Kalau nolak, jawabannya apa? Kelihatan tuh orang. Itu. Mang, urang berangkat yuk ke masjid, urang naon, sholat, cik, ada itu ya jelema. Lamun embung, nah aneh. Kok diajak ke tempat Tuhannya nggak mau? Itu. Kecuali ada apa tuh? Sebab-sebab syar'i yang memang dapat kita terima sebagai alasan yang wajar. Betapapun sampai memperingatkan orang pun dinamai dengan zikir, fazakir, innama anta muzakkir. Artinya ingatkan orang jangan keluar dari jalan Allah. Singkat cerita, ya, walhasil keutamaan zikir amatlah sangat banyak, ya. Itu zikir, zikrullah. Kini kita bicara keutamaan. Keutamaan zikrullah. Yang pertama tuh, zikir itu tanda cinta. Tanda apa? Tanda cinta tuh. Cinta alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Surah apa itu? Al-Baqarah ayat 165. Dan orang-orang yang beriman itu teramat sangat mencintai Allah. Orang yang mencinta itu cenderung mengingat, lupakan. Ingat pasti itu.
Kalaupun orang yang mencinta menceritakan, dia menceritakan dengan senang hati, bahkan punya kekuatan menceritakannya. Bisa nepi ka subuh. Sok tanya, ini teman-teman si Buddha ya, kalau ada teman anda yang jatuh cinta, yang ngobrol, pasti kuat ngobrolnya eta. Kuat pasti. Kalau dua insan saling mencinta teteleponan, bisa nepi ka subuh. Bener nggak? Wah, segala diobrolkan. Aku mada, aku juga. Gitu. Aku mada, aku juga. Kok sama? Kan kita sejiwa. Gitu. Padahal ente, gitu. Aku mada. Gimana? Dengan sabar. Cuma aneh seringkali sebelum menikah itu terjadi, aing geus nikah jadi tiis. Siga aki-aki jeung nini. Kieu. Ngobrol naon? Ai baheula ngobrol. Sekali diobrolkeun. Baheula mah ngobrolkeun bullshit, ngobrolkeun kaulinan, sok ngobrolkeun Quran tah. Bawa petunjukna. Bunda cik bawa Quran, cik baca ayat ieu. Ngarti henteu? Teu ngarti, nyanggeus teh urang ngaji teh ieu. Aya Quran tengah rumah kita, sok baca, obrolkeun henteu. Karena tanda orang yang cinta itu banyak menyebut-nyebut yang dicintainya. Wajar sabda Nabi Muhammad SAW, man ahabba syai'an faqad aksara zikra. Siapa yang mencintai sesuatu, akan diketahui dia akan banyak cerita tentang sesuatu itu. Seorang yang dalam benaknya misalkan hobinya burung, kalau bertemu apa yang dia sukai? Cerita burung. Seseorang senangnya otomotif, senangnya motor, senangnya mobil, dalam benak itu ajak ngobrol mobil, kuat dia. Ajak ngobrol motor, bisa berjam-jam. Karena kalimat yang keluar dominan itu yang dalam hatinya. Karena sesuatu yang tidak ada dalam hati, kita nggak bisa menceritakannya. Punten Bapak dengan siapa ini Bapak punten? Bapak nama? Bapak Agus ya. Bapak Agus mengenal bidang ini nggak? Kecantikan kenal nggak? Nggak ya, pasti ada ya. Kalau ada orang ngobrol nggak akan nyambung karena kosong jiwanya. Kaget kalau laki-laki ditanya pengecantikan, jauh paham. Krim siang, krim malam, krim duha, krim maghrib. Cara penggunaan blush on, kiu. Mantan bencong bawa. Aneh. Gitu. Karena bukan dunianya. Kalau kita muslim, harusnya Quran itu menjadi objek bidang kita. Begitu loh ya. Termasuk tadi tanda cinta. Maka apa yang Allah turunkan itu firman Allah dinamai surat. Dinamai apa? Surat. Punten ya. Ini kaum ukhti punten nih. Pernah gak mendapat surat dari seorang lelaki yang mencintai Anda? Pernah. Tapi saya yakin gak akan sampai 114 surah. Benar? Laki-laki pun menyatakan cinta gak akan nyampe 114. Aku mencintaimu ditolak. Deui we. Embung, pokoknya mah can 114 kalimat terus. Itu Allah membuktikan tanda kasih sayang kepada manusia, makhluknya dengan 114 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran. Terus sampai Anas. Bukti Allah mencintai manusia. Dipanggil ya Yohanes. Sampai kata iya itu terulang di Quran sejumlah 150 kali. Ayyuha sampai 1080 kali Allah panggil kita. Sehingga di dalam Al-Quran nanti di hari kiamat orang yang masuk neraka gak bisa bernolak, gak bisa bantah. Kenapa kamu tidak beriman? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Aku tidak tahu Tuhan. Kalau kau baca petunjuk Al-Quran, sekian kali aku memanggilmu, tetapi kamu memang seorang yang mengabaikan petunjuk itu. Berulang kali kita dipanggil lewat surah. Bukankah panggilan pun ada yang bersifat dengan surah? Surat ada? Panggilan kan ada surat tuh sama.
Nah, Allah saking sayang sama kita, diberikan surah kepada kita 114. Kalau kita mencintainya, pasti kita akan senang membacanya sebagai tanda cinta. Kemarin saya ini beres-beres kamar, ada kotak kecil. Saya buka kotak itu kartu-kartu foto-foto lama. Begitu yang paling dasar itu teman-teman, itu ada 2 lembar kertas. Ini kertas apa? Begitu dibuka, itu surat yang dulu saya berikan sama pasangan saya dulu. Dibuka, jadi hayang seri sorangan. Saya tanya, Mi, sini sebentar. Iya, naon maksudnya dia bosan nggak dia? Supaya kamu nggak pernah lupa bahwa kamu sadar mencintai aku. Allah. Iya teh gombal atau nyaan? Nyanyian atuh. Awas menrobah. Cenah sampai mati, awas. Gitu ta. Jadi zikrullah itu yang pertama, bukti terhubung dengan Allah tuh tadi keutamaannya. Yang pertama, tanda cinta seseorang dengan pihak yang dicintainya itu, banyak menyebut-nyebutnya dan tenang mengingatnya. Maka wajar ala bizikrillah tatmainul qulub. Yang kedua, kalau kita membuka kitab-kitab hadis, keutamaan zikir yang kedua yang paling umum disepakati, kalimat itu menghapus dosa. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Siapa yang membaca kalimat itu 100 kali, kata Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sejumlah buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi. Apa sih? Lisan, ringan di lisan, berat di timbangan. Itu zikir. Yang berikutnya keutamaan zikir itu, amalnya kecil, pahalanya besar. Amalnya kecil, pahalanya besar. Nabi Muhammad SAW saat diismirajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, dan beliau di sana bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim menampakkan sebuah kebun yang sangat indah. Lalu beliau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tahukah engkau kebun ini apa? Kebun ini adalah kalimat yang diucapkan oleh manusia demikian umatmu. Kalimat apa tuh? La haula wala quwwata illa billah. Kalimatnya sederhana tapi dampaknya besar. Sampai ada ulama berkata begini, kalau kita tahu harga kalimat tasbih, kalau kita tahu harga kalimat tasbih subhanallah, kalau tahu pahalanya seperti apa di hari kiamat, niscaya tidak akan berlalu 1 detik pun selain dengan kalimat subhanallah. Ringan ucapannya tapi pahalanya besar. Dan yang berikutnya, zikrullah itu tanda seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang bersyukur sudah Allah tetapkan tuntunan ketetapannya. Waskuruli wa in ta'azzana rabbukum wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ucapan bersyukur yang melahirkan Allah tambah nikmatnya, karunia yang disyukuri, dan Allah ingatkan wa la in kafartum, jika kamu kufur rasakan azabku amat sangat pedih. Walhasil semua ibadah yang dituntunkan oleh Allah itu zikrullah, semua terhubung dengan Allah, termasuk teman-teman dalam praktek ibadah haji dan umroh. Saat kita menuju dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim, kalimat yang dibaca apa tuh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu doa. Mohon lagi. Dunia mani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua kalimat-kalimat terhubung dengan Allah, zikir. Maka doa pun di dalam surah Al-A'raf 205 dinamakan zikir. Wazkur rabbaka,
dan berdoalah kepada Allah sebagai tanda terhubung jiwa kita dengannya, dan mohonlah apa yang kita inginkan. Insya Allah semua dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil teman-teman, pesan yang ingin saya garis bawahi sore ini, mari kita hubungkan jiwa dengan Allah dengan cara bagaimana? Lekatkan dengan ilmu pengetahuan, sambungkan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jiwa kita akan mantap, dan ikuti tuntunan itu dengan baik, maka kita akan merasakan langsung kebenaran firman-firman itu. Faman tabi'al hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jika kamu mengikuti tuntunan ini, hidup kita akan luput dari takut dan sedih. Sebaliknya, kalau tuntunan Allah tidak kita ikuti, hidup kita akan diliputi rasa takut dan kesedihan, kekecewaan, sakit hati, putus asa, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Itu tanda-tanda. Buru-buru, cepat-cepat refleksi jiwa kita, hidupku pakai tuntunan Allah atau tidak, sebelum tiba saatnya kita harus mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan sampai kematian berdampak penyesalan yang berkepanjangan dan tiada berguna karena tak bisa diperbaiki lagi. Maka hidup cuma satu kali di muka bumi ini, maknai dengan baik, maknai dengan benar, perkuat tekad dengan baik, ilmunya dengan yang cukup, bahkan niat harus mantap. Diingatkan dengan agar kita lupa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat itu kalau benar menampak, melekat dalam jiwa kita, saat tiba panggilan Allah tidak akan bisa kita berpaling. Dan setiap ada pilihan, selalu kita utamakan apa yang Allah sukai. Karena orang yang mencinta sudah bukan bicara dirinya, tetapi yang dicintainya. Ibu kalau berjalan dengan suami ibu mencintai ibu, masuk TSM, masuk sana, mau makan apa? Pasti, terserah kamu. Apa yang kamu makan saya ikut. Ya, gitunya. Pasti. Seperti kita dengan anak. Nah, mau makan di mana? Terserah kamu aja. Bapak makan apa? Terserah kamu aja. Bapak ikut aja. Demikian pun orang yang mencintai Allah, yang dia pikirkan bukan keinginannya, tapi bagaimana caranya supaya Allah suka kepadaku. Gimana caranya supaya Allah cinta kepadaku? Allah berikan tuntunan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan hanya satu tuh, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Dan yang ada kesempatan buat kita semua, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Sayang, jalan pertobatan yang mudah sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh, ternyata orang masih main-main. Akhirnya taubatnya tidak masuk taubatan nasuha dan Allah tak mencintainya. Akhirnya nggak jelas lagi hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Dengan zikir, alhamdulillah, semoga kita boleh keutamaan itu. Walhasil akhirnya semoga kita termasuk orang yang disebut-sebut oleh para malaikat, dan di akhir kiamat nanti semoga Allah panggil kita semua dan dirahmati kita semua untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ibu, ya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kita terikat dengan Allah itu dengan iman dan takwa ya. Betul. Ada pertanyaan? Barangkali sok boleh. Ada 10 menit tuh. Tuh ibu. Ibu tuh. Iya. Oh, masih single, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana ciri-cirinya seorang hamba Allah dicintai Allah dan tidak dicintai Allah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung jawab dulu ya. Jadi memang apa yang Allah turunkan, maka kita bersyukur ya dengan tuntunan Al-Quran. Jelas, rinci, detail, sesuai kebutuhan siapa yang ingin mengambil manfaat darinya. Dari yang level kecil sampai level dalam itu semua dihidangkan oleh Al-Quran. Walhasil apa yang tuntunan itu dinamai dengan din. Inna dina inna wahil Islam. Din itu hubungan dua pihak tadi. Hubungan dua pihak. Ada orang yang takut dengan Allah, ada orang yang berharap dengan pahala Allah. Boleh semuanya. Ada orang yang ingin disayangi Allah, boleh. Pilihan. Ada pula orang yang ingin cinta dengan Allah. Silahkan. Selama objeknya Allah itu dihidangkan oleh Allah. Nah, ada cinta dengan Allah itu kali pertama digambarkan seolah-olah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Seseorang mencintainya tapi dia cuek. Pernah nggak? Kayak ini pengalaman banget kelihatan orang ini. Bogoh kayak dia awewe, eta awewe cuek hari-hari nih. Lempeng we, hei, naon nih. Tapi ya Allah, naon sih. Nah, itu namanya hub. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu teramat sangat mencintai Allah walaupun Allah belum mencintainya. Jadi nggak ada ruginya. Kalaupun aku mencintai Allah walaupun aku sadar aku tak patut kau cintai. Tapi kalau kita konsisten membuktikan dengan iman dan amal soleh, itu Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat 96 itu. Alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahmanul wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menampakkan iman dengan amal soleh, aku akan menganugerahkan cinta kepada jiwanya yang dia mencintaiku dan aku mencintainya. Namanya wudda. Nah, tempatnya itu disebut dengan mawaddah. Maka objeknya suami istri itu cintanya yang level mawaddah, yang saling, gak boleh sebelah. Nah, dengan Allah pun ada yang Allah mencintainya, dia mencintainya. Bahkan ada yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepadanya. Apa tandanya? Dia ridho dengan semua yang Allah tetapkan. Dia sabar dengan semua musibah yang Allah timpakan. Dan dia tetapkan, mantapkan hidupnya, targetnya hanya dan demi karena Allah. Setelah dia usaha, hasil bertawakal saja. Maka wajar kata Nabi, wa may yasbir alal bala'i walam yat apa tuh? Wa may yasbir alal bala'i walam yarda alal qada'i falyatlub robban siwa'i. Itu hadis qudsi. Barang siapa yang tak sabar atas ujian dariku dan tidak ridho puas atas ketetapanku, silakan keluar dari alam bumi ini, carilah Tuhan selain aku. Nah, oke. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin Pak Ustadz ya. Boleh. Dari pihak wah, ini juara nih, Masya Allah. Semangat, Masya Allah. Alhamdulillah. Mangga A, silahkan. Belum tahu ini. Nama siapa? Sepatu nomor berapa? Dodi ya. Kenapa? Macam-macam zikir katanya Pak Nah, Ustadz. ya. Banyak ya. Ada yang disunahkan zikir pagi, zikir petang, ada zikir malam juga ada. Kalau Anda ingin tahu zikir, silakan sekarang tinggal googling aja, banyak tuh. Panjang-panjang, ada yang pendek juga ada. Paling tidak doa itu pun zikir. Doa itu zikir. Ya. Jadi kalau mau zikir apa setelah sholat, Nabi contohkan apa tuh? Subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu zikir Bang. Masuk WC suka baca doa enggak? Masuk WC ya zikir itu. Keluar zikir juga sama. Artinya terhubung dengan Allah. Oke. Wah ini mau nanya nih orang nih.
Lanjut ya. Udah Bu? Lanjut. Lanjut aja. Satu lagi atau Udah artinya? Cukup ya. Sebentar Pak Ustadz sebelum ditutup, ini tadi kan kami mengumumkan yang follow Kampung Manusia Cahaya akan diberi sedikit kadedeh ya. Kadedeh. Iya. Tapi nanti doa dulu ya Pak Ustadz. Siap ya. Ini ada Asep Sopi 0122 Ruli 5616, lalu Rinrin Dawati 24. Ada? Wah, Masya Allah. Juara. Alhamdulillah. Sekali lagi, Asep Sopi 0122 Ruli 5616 dengan Rinrin Dawati 24. Ada? Yang IG. Oh, Masya Allah. Mangga sebentar. Ini sedikit tadi kan sudah disampaikan, ada sedikit kadede dari Lataza, Kampung Manusia Cahaya, juga Safinah Malaika. Mangga? Bunda, kalau Asep Sopi kebetulan itu tetangga saya. Oh, Masya Allah. Kerja di sini. Cuma tadi 2 WA, aku harus masuk kerja lagi. Itu namanya Asep Sofian itu. Oh gitu, jadi mau dititip Pak Ustadz aja ya? Terserah, mau dititipin atau mau yang lain juga boleh. Titip Pak Ustadz aja ya? Boleh. Oh, nah perwakilan ini. Oh, Masya Allah. Ini pamannya ya? Mangga, silakan. Masih. Ini sedikit aja. Bang Ayu, founder Kampung Manusia Cahaya, Kang Rian bisa memberikan sedikit kenang-kenangan? Atau Kang Yosi, atau Pak Waka, boleh silakan. Ini Waka aja, Waka, silakan Pak Waka. Pak Waka boleh, Kang Rian boleh, Kang Yosi juga oke, mangga. Hamdan na'ini, hamdan ni'ami wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول عنا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang sudah dimintakan Pak Ustadz untuk kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berakhir juga kajian hari ini. Saya Teh Ireng mohon pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Taza Tour and Travel Kaula Indonesia, Safinah Malaika, Masjid Trans Studio, juga Kampung Manusia Cahaya. Akhirul kalam. Sebelumnya tapi kafaratul majlis dulu Pak Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi